gimana sih? Hah? Game biasa Ini game. gue yang ada airinnya gue itu. Bukan. Bukan. Masa? Secara gue kan ya anime gitu. Enggak sih merasa. Guys. Apa? Kenapa? Kalian tahu nggak sih si Jule? Oh jadi tahu. Itu ya? Di TikTok itu. Iya. Kenapa dia? Dia kan waktu akhir-akhir ini tuh viral gitu loh karena kasus dia. Tapi dia makin booming tahu dia. Hah? Sumpah? Iya anjir, aneh banget. Iya. Itu bisa makin booming dah. Nggak tahu, mungkin karena banyak orang Indo yang kayak apa ya, nge-engage kayak nge-hype dia terus gitu. Padahal kan kayak dia ini kayak udah diseruin buat itu di cancel. Tahu cancel gak? Cancel culture. Hah? Kurang paham sih. Nggak pernah dengar sumpah. Gue pernah tapi kayak nggak paham gitu sih. Jadi cancel culture tuh ketika masyarakat tuh saling kayak secara kolektif memboikot suatu public figure. Terus kayak berhenti nge-hype mereka, kayak nge-unfollow mereka gitu loh, atau report atau blog mereka. Jadi kayak udah Kayak boykot bener boykot iya, gitu. karena buat apa ya, buat mungkin kayak ngasih insight buat mereka, kayak buat Kasih efek jerah gitu nggak iya, sih? ngasih efek jerah biar mereka kayak dihukum alam. Iya. Iya nggak sih maksudnya? Biar mereka kayak tobat gitu nggak sih? Biar mereka jerak. Iya. Malah. Sebenarnya di Indonesia tuh udah sering orang-orang kena cancel culture. Contohnya aja Jeffrey Nicole. Kalian tahu nggak Jeffrey Nicole itu Tahu siapa? lah. Tahu. Dia yang banget nggak sih? dia aktor itu nggak sih yang kata orang-orang pada ganteng? Iya, jadi dia tuh terkenal karena pernah membintangi film Dear Nathan. Tapi nggak dari lama. Wattpad itu bukan sih? Iya bener. Tapi nggak lama setelah syuting film itu, dia terkena kasus narkoba. Hah? Demi? Iya. Tapi kok dia masih kayak relevan gitu, kok masih famous gitu? Iya, sampai sekarang gitu. Pada nge-hype tahu. Iya, jadi fangirlsnya dia tuh masih banyak yang ngebela dia, ngebela idola kayak bela negara. Iya aneh banget. Iya, Ibarat- padahal kasusnya dia tuh udah banyak banget. Sumpah, apa aja sih? Apa sih? Jadi dia pernah waktu zaman pandemi itu ngajak orang-orang yang beefing sama dia buat tinju. Jadi duel gitu. Ngapain iya anjir. Iya, terus dia juga pernah ngaku kalau dia itu sering tidur di satu kasur dengan puluhan wanita yang berbeda-beda. Tujuan dia tuh apa sih? Dia ngapain kayak gitu gila? Mungkin dia womanizer. Iya. Ya biasa lah, biasa. Dan gak sampai di situ aja, dia itu Lagi. juga pernah ngajak remaja di bawah umur buat clubbing. Ih, Ibarat IQ-nya udah jongkok loh ya. Iya, dan demi apa sih? segitu banyak kontroversinya tuh masih banyak yang suka dan support dia. Iya gila. Bahkan kayak apa lingkungan sekitar gua tuh juga masih kayak memuja-muja dia gitu loh. Dan masih banyak yang komen di IG dia. Dan mereka tuh bangga gitu. Emang ya? Ih, tapi kayaknya gue tahu deh alasan kenapa mereka masih di hype dan nggak di cancel. Kenapa tuh? Nah, yang pertama tuh orang Indonesia tuh suka banget sama yang namanya kepo sama urusan orang lain. Oh, benar-benar. Oh iya bener sih, ini bener banget, ini bener Setuju. banget. Gak jarang juga orang Indo tuh suka banget ngegali urusan pribadi orang, padahal ya mereka nggak punya kepentingan. Iya, Oh iya sih benar. benar. Kan sering itu orang-orang kalau belum lama nikah pasti ditanya kapan nikah atau kapan punya pacar. Kalau udah nikah ditanyain lagi. Kalau punya anak, Iya. kalau udah punya anak tanya lagi kapan punya rumah. Gitu aja terus. Biasanya loh Atau ya. nggak ditanya lagi kapan nih nambah anak lagi. Iya. Kepo, orang-orang tuh pada kepo banget, gak suka deh. Ya Kayak kan. iya, kayak cycle-nya tuh kayak putus-putus gitu loh, kayak lanjut terus. Nah, itu nggak bener hilang tahu, kayak pasti masih ada aja. Karena udah kebiasaan Iya. juga. Dan muncungnya lantam kali ya. Iya makanya. Nah, kebiasaan ini tuh dimanfaatin sama figur publik buat mereka tetap relevan gitu di dunia maya, karena masih banyak netizen yang ngomongin mereka. Bener-bener. Oh, Ada iya. sensasi. Iya Iya kan? bener. Iya, kayak Jeffrey Nicole. Iya, terus juga menurut gua ya, itu tuh kayak
terkait sama yang tadi, orang Indo tuh suka banget sama yang namanya engagement. Iya, Engagement. benar. Betul, Kayak mereka tuh betul. kayak bakal lakuin apa aja biar engagement mereka tuh naik. Kayak contohnya yang kita sering lihat sehari-hari itu di X misalnya, di sosial media X. Itu tuh banyak yang akun centang biru yang emang bagiin informasi yang nggak tahu benar apa salah. Yang penting mereka bisa dapat engagement dari informasi itu gitu loh. Betul. Betul, Iya kan? bener-bener. Kayak mereka tuh asal bagi informasi yang nggak tahu benar apa salahnya. Mereka nggak peduli. Iya Yang kan? penting dapet cuan aja. Iya, makanya. Apalagi kalau ada artis yang kontroversial gitu, pasti mereka up terus biar engagement mereka naik gitu kan. Dan kayak mereka ngikutin banget gitu loh sampai roots-nya kayak diomongin terus. sampai Iya, diceritain makanya. kayak keluarganya gimana Iya, gitu. Padahal kan nggak suka ya, tapi kenapa dibahas terus? Iya kan? Tahu ya kayak udahlah stop gitu loh sama tradisi yang kayak gini. Terus juga abis kayak akun Chandu tuh juga kayak di YouTube kan mulai banyak podcast gitu kan yang Oh iya, betul. banyak figur publik yang kontroversial juga. Ya balik lagi biar engagement mereka naik. Gitu loh, kayak Iya. kayak si Deddy Corbuzier atau Oh iya bener. podcast. iya pakai kayak gitu Iya. gitu. Dan itu nggak cuma satu tau, banyak banget. Sumpah kayak Iya kan? kayak gue sering banget kayak lihat si Satria Mahathir, lo tau? Iya. Baru Iya, cuma bilang itu gitu kan. Iya. Iya. Dia itu kayak ada di semua podcast gitu, diundang, dan fungsinya buat apa? Buat nyeritain kejelekan dia. Iya. Maksudnya apa gitu? Dia Terus kayak dipertontonkan iya, di kayak publik. nggak tahu malu gitu loh. Padahal kan dia bukan teladan yang baik, udah jelas-jelas dia tuh bukan orang yang benar gitu loh. Iya. Kayak ngapain juga gara-gara hal yang buruk. kan? Iya. Terus juga abis podcast terus juga ada kayak acara-acara TV kayak misal acara gosip brownies gitu. Oh. Mereka juga makin gede lagi tuh acaranya, makin ngundang artis-artis yang kontroversial gitu kan. Iya. Iya, balik lagi emang mereka nyari engagement sih. Terus juga Duit tuh. iya, terus juga alasan utamanya menurut gua sih karena orang Indo tuh benar-benar kurang literasi media ya. Iya. Oh, Iya kan? iya, betul, Kayak betul, contohnya betul, betul. yang fans Jeffrey Nicole tadi, mereka kan kayak seakan-akan mereka tutup mata akan fakta yang terjadi gitu loh. Kayak mereka tutup mata, tutup telinga, padahal si Jeffrey itu udah kayak banyak berita yang ngangkat kejelekan dia tuh gimana, terus masalah dia tuh apa aja. Cuma si fansnya ini tetap aja tutup mata. Mereka tuh sekalinya ada yang kritik si Jeffrey Nicole, mereka tuh bakal nyerang balik gitu loh. Bakal nyerang balik yang mengkritik si Jeffrey Nicole ini, ya kan? Iya. Iya. Tapi sebelumnya literasi media tuh apa sih? Nah, literasi media ini setahu gue ya, biasanya kemampuan suatu individual untuk menguraikan, untuk mengevaluasi, atau juga untuk menganalisis dan produksi media baik dalam bentuk cetak maupun elektronik kayak yang kita konsumsi di media-media sehari-hari kayak sosmed atau di berita TV, berita YouTube gitu-gitu. Oh, pantas orang Indonesia kurang literasi medianya. Ya, karena mereka males baca. Pantesan. Karena Indonesia kan ada di rank salah satu rank terakhir ya, yang negara paling Mendekati malas paling literasi. terakhir. Iya. Iya, benar-benar. Negara paling malas literasi. Kayak kalian lihat deh, banyak nggak sih kalian di grup-grup keluarga besar itu masih banyak bude atau pak de kalian Oh yang iya, menyebar benar. hoax Iya. tanpa ngeverifikasi kebenarannya dulu. Iya, benar-benar. Kebiasaan tahu sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh, padahal ya sebenarnya tuh langkah paling gampangnya kalau misalnya kalian ketemu sama orang-orang yang problematik ya, itu kalian tuh tinggal report and block akunnya mereka aja Bener, gitu. bener. Kayak kalian tuh nggak perlu berinteraksi lebih jauh terkait postingan mereka ataupun berita-berita mereka tuh, kalian tuh nggak perlu ngikutin. Iya. Karena juga kayak apa gunanya buat kalian gitu loh, karena mereka kan udah membuat suatu kesalahan. Nah, cancel culture ini tuh bisa jadi salah satu solusinya biar mereka itu tuh paham gitu loh sama sanksi sosial atas kesalahan yang pernah mereka bikin. Iya, benar. Nah, terus juga cancel culture ini tuh bisa jadi salah satu bentuk yang dilakukan oleh masyarakat kepada public figure agar mereka itu gak membuat kesalahan yang sama. Dan Benar-benar. juga akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget gak sih orang-orang tuh yang udah tahu mereka berbuat kesalahan tapi malah orang-orang tuh masih pada nimbrung dan malah melakukan cyberbullying ke mereka. Banyak kan? Iya, banyak. Nah, itu sebenarnya tuh nggak usah, guys. Jadi kalian tuh tinggal report and block dia. Ya udah, nggak usah nge-hype tentang dia lagi, karena ya itu nggak ada gunanya juga, karena ya biar mereka paham gitu atas kesalahannya mereka. Begitu. Dan bahkan langkah sesimpel report dan blog aja kayak banyak banget. Susah banget, Iya, kayak susah susah banget banget. buat dilakuin gitu loh buat Mereka orang Indo kayak tuh. malah sering komen ngehujat gitu, tapi kayak literally di semua kayak video TikTok atau IG-nya tuh Iya. tetap dikomenin. Iya, dan Jadinya malah naik lagi. Iya, Malah naik lagi. Kayak Aku cancel ngerti, culture tuh gua kayak ngerti konsepnya. nggak ngaruh lagi di Indo.
Iya, makanya sangat sayangkan sih. Iya. Ya gue cuma bisa berharap kayak orang-orang kedepannya tuh kayak pada lebih aware lah sama cancel culture, Iya, culture ini benar. tuh. Sangat disayangkan aja sih. Padahal kalau cancel culture diterapkan dengan benar tuh dampaknya juga bakal gede banget. Iya. Kayak contoh aja kayak negara-negara lain kayak Korea Selatan gitu. Sekalinya cancel culture kan bakal Redup. iya langsung redup banget. redup. Bakal nggak ada yang hype gitu. Bakal apa ya? Yang langsung mereka bahkan bisa langsung kayak pensiun dari kerjanya gitu. Ya, karirnya gitu. langsung Karirnya selesai. Iya. Ya makanya guys. Nah, kalau misalnya dari kita sih harapannya ya teman-teman bisa melaksanakan yang namanya cancel culture ini, terutama ke orang-orang yang pernah bikin masalah gitu loh di dunia gitu loh, dan tersebar ke sosial media. Jadi kalian juga harus bijak-bijak dalam nge-hype seseorang dan juga dalam beretika di sosial media ya Benar. guys gitu. Yes, Tuh. Benar. Lu lapar deh gua. Ya, gimana ya? Ya, makan aja. Ya, makan guys. Woo.